Oke, halo semuanya. Jadi hari ini gua akan menceritakan tentang sebuah film yang dirilis tahun 2021 yang bercerita tentang fenomena aneh yang terjadi di sebuah pantai tersembunyi yang ditawarkan oleh sebuah pihak hotel yang berada di sana kepada para tamunya. Tapi siapapun yang berada di pantai itu, mereka akan menua dengan sangat cepat. Dan sayangnya, mereka semua tidak bisa keluar dari sana. Nah, jadi ceritanya pada suatu hari saat liburan musim panas, ada sebuah keluarga yang akan pergi liburan ke sebuah hotel yang mereka pesan secara online, yang terdiri dari sang ayah bernama Guy, sang ibu bernama Priska, dan kedua anak mereka yang bernama Trent dan juga Medok. Sesampainya di tempat tersebut, mereka semua disambut oleh kepala hotel dan diberi minuman sambutan oleh seorang petugas di sana. Kedua anak Guy pun kemudian bermain dan bertemu dengan salah satu keponakan dari kepala hotel yang bernama Idlib. Mereka pun kemudian pergi ke pantai dan bersenang-senang. Di sana Idlib sudah berteman dengan Trent sehingga mereka dapat bermain bersama dan bertemu dengan ketiga orang yang salah satunya adalah seorang petugas kepolisian. Hingga pada keesokan harinya, keluarga Guy pun tiba-tiba saja didatangi oleh kepala hotel yang mau menawarkan mereka perjalanan spesial ke sebuah pantai tersembunyi yang dikelilingi oleh bebatuan yang begitu indah dan berada di dalam hutan. Mendengar hal itu tentu saja, keluarga Guy menerima tawaran tersebut dan pada akhirnya mereka pun dijemput oleh seorang supir hotel, di mana di sana mereka bertemu dengan keluarga Charles, dan mereka pun berkenalan satu sama lain. Hingga setelah sesampainya di dalam hutan itu, supir hotel menyuruh mereka semua untuk berjalan mengikuti rute yang sudah disediakan, dan dirinya pun berjanji akan menjemput mereka pada sore hari nanti. Setelah berjalan cukup lama, pada akhirnya mereka semua sampai di tepi pantai yang begitu indah itu. Tapi di sana mereka semua malah melihat ada seorang pria yang sedang duduk sendirian. Maddox yang melihat pria itu ternyata mengetahui bahwa pria tersebut adalah seorang penyanyi terkenal yang bernama Sedan. Maddox kemudian berniat untuk berfoto dengannya. Tapi di sini Guy melarang hal tersebut, karena hal itu akan melanggar privasi seseorang yang sedang liburan. Guy pun kemudian menyuruh kedua anaknya untuk bermain dengan anak perempuan keluarga Charles yang bernama Kara, di mana di sana mereka bertiga menemukan beberapa barang hotel yang sudah berkarat, dan entah kenapa benda-benda itu berada di sana. Priska yang melihat hal itu tentu saja menyuruh mereka untuk menaruh kembali barang itu karena takut terinfeksi oleh goresannya. Trent lalu mencoba berendam di pinggiran pantai. Tapi tiba-tiba saja, dari belakang Trent melihat ada seorang mayat perempuan yang mengapung. Semua orang yang mendengar teriakan dari Trent lalu mencoba menghampirinya dan memeriksa mayat tersebut, sampai pada akhirnya Sedan berbicara kepada mereka semua bahwa dirinya sedari semalam memang sedang menunggu perempuan itu berenang di pinggir pantai. Charles yang tentu saja curiga dengan Sedan, kemudian menanyakan tentang keadaan hidungnya yang sedari tadi mengeluarkan darah terus-menerus. Tapi di sini Sedan tidak mau menjawab hal itu. Hingga tiba-tiba saja, di saat mereka sedang menginterogasi Sedan, ada dua orang pasangan yang masuk ke tepi pantai dari celah tebing. Mereka berdua pun kemudian menyadari bahwa liburan yang mereka harapkan di pantai tersembunyi itu harus berakhir mengerikan karena melihat ada seorang mayat perempuan. Istri dari Charles pun yang bernama Crystal kemudian menyuruh suaminya untuk memeriksa keadaan ibunya Charles, yang tiba-tiba saja mengalami sesak nafas. Jarin kemudian menyadari bahwa di sana sinyal ponsel sama sekali tidak ada, sehingga dirinya pun mencoba kembali ke dalam hutan, tapi sayangnya Jarin mengalami sakit kepala, dan anehnya kembali tersadar di tepi pantai. Sedangkan Charles yang sedang memeriksa ibunya,
kemudian menyadari bahwa tiba-tiba saja ibunya meninggal dunia entah oleh karena apa. Priska dan suaminya pun kemudian mencari kedua anaknya berada. Tapi anehnya mereka malah melihat Ren dan juga Maddox yang tiba-tiba saja sudah terlihat lebih tua dari sebelumnya. Mereka pun yang menyadari ada fenomena aneh di pantai itu. Kemudian mencoba mencari cara untuk keluar dari sana, melewati celah tebing bebatuan. Tapi anehnya mereka semua malah tidak sadarkan diri dan kembali lagi tersadar di tepi pantai. Charles yang masih saja curiga dengan Sedan, kemudian tanpa diduga dirinya mencoba menyerang Sedan dengan sebilah pisau yang dibawanya. Jarin kemudian mencoba menenangkan Charles, dan Charles meminta maaf atas hal itu. Tapi anehnya, luka yang berada di wajah Sedan tiba-tiba saja sudah sembuh dengan sangat cepat. Sedan akhirnya mengaku kepada mereka semua bahwa hubungannya dengan perempuan itu hanya sebatas teman saja, dan mereka baru berkenalan di penginapan hotel karena mereka berdua memiliki riwayat penyakit yang sama. Istri dari Jarin yang bernama Patricia kemudian bertanya kenapa keluarga mereka bisa liburan ke hotel itu. Crystal kemudian menjawab bahwa mereka liburan ke sana untuk menghilangkan stres yang diderita oleh Charles yang diakibatkan oleh tekanan pekerjaan sebagai seorang dokter di rumah sakit. Tapi tiba-tiba saja Priska pingsan di tengah perbincangan, yang ternyata hal itu diakibatkan oleh tumor yang dideritanya. Tapi di sini Guy bercerita bahwa seharusnya tumor itu masih kecil, tapi entah kenapa tumor itu malah berkembang lebih cepat dari yang seharusnya. Guy pun yang merasa panik kemudian mau tidak mau menyuruh Charles untuk mengeluarkan tumor tersebut. Tapi anehnya di saat Guy sedang membedah perut Priska, secara tidak masuk akal, bekas sayatan itu malah menutup kembali. Charles pun kemudian mencoba melakukan hal yang sama dan bekerja sama dengan Jarin yang juga merupakan seorang perawat. Dan pada akhirnya mereka pun dengan cepat berhasil mengeluarkan tumor yang sudah besar itu dari perut Priska. Beberapa saat kemudian Priska kembali tersadar, dan tiba-tiba saja mereka semua mendengar teriakan dari Sedan, yang ternyata mayat perempuan itu sudah berubah menjadi tulang belulang dalam waktu beberapa jam saja. Apalagi di saat mereka semua melihat dari kejauhan, Tren dan juga Kara sudah lebih tua dari sebelumnya. Dan saat mereka semua menghampiri kedua anak itu, ternyata Kara tiba-tiba saja sudah hamil besar. Mereka pun tentu saja panik melihat hal itu. Dan dengan bantuan dari keluarga Jarin dan juga Charles, mereka pun berhasil mengeluarkan bayi tersebut. Tapi tiba-tiba saja di saat itu juga, Patricia menyadari bahwa bayi itu sudah meninggal dunia. Karena waktu berjalan sangat cepat dan susahnya bayi beradaptasi di tepi pantai itu. Hingga beberapa saat kemudian, Patricia berteriak karena melihat Sedan sedang dibunuh oleh Charles. Hal itu tentu saja membuat mereka semua menghampiri Charles untuk mengambil sebilah pisau yang berada di tangannya. Yang ternyata, Charles mengalami penyakit mental karena kejadian mengerikan yang menimpa keluarganya. Setelah kejadian mengerikan itu, Jarin kemudian mencoba untuk berenang mencari bantuan, karena dirinya merupakan seorang perenang yang hebat. Guy pun kemudian menyadari bahwa pihak hotel bukan memilih mereka secara acak, melainkan telah dipilih melalui riwayat penyakit yang diderita oleh anggota keluarga masing-masing. Seperti contoh, Patricia yang mengidap penyakit epilepsi, dan Crystal yang mengidap penyakit kekurangan kalsium bagi pertumbuhan tulangnya saat dewasa. Hingga pada sore harinya, tiba-tiba saja mereka semua menemukan mayat Jarin yang sudah tidak bernafas. Dan setelah dibawa ke tepi pantai, Patricia pun histeris melihat suaminya yang sudah meninggal dunia. Kara yang merasa frustasi kemudian mencoba mencari jalan lain dengan memanjat tebing itu. Tapi di saat dirinya hampir sampai menuju puncak, Kara tiba-tiba saja mengalami sakit kepala dan harus terjatuh dari ketinggian. Tren yang melihat Kara sudah tidak bernyawa kemudian menangis, yang segera ditenangkan oleh ayahnya sendiri.
Sampai pada akhirnya kematian harus terjadi kepada Patricia. Karena penyakit yang dideritanya itu kambuh secara mendadak. Dan di saat yang bersamaan, kedua mata Guy sudah tidak bisa lagi melihat dengan jelas. Dan juga kedua telinga Priska yang sudah bermasalah. Sedangkan di tempat yang lain, Trent menemukan ada sebuah buku yang di dalamnya berisikan tulisan seseorang yang bercerita bahwa fenomena aneh itu terjadi karena pusat medan magnet bumi terletak di tempat itu. Dan hal itulah yang membuat sel-sel makhluk hidup yang berada di sana akan menua dengan sangat cepat. Trent juga menyadari bahwa sinar lampu yang berada di atas bukit berasal dari sebuah kamera yang sedang mengawasi mereka semua. Guy dan Priska pun kemudian duduk di tepi pantai, di mana di sana Guy akhirnya bercerita kepada Priska bahwa dirinya sedari awal sudah mengetahui bahwa istrinya itu sedang selingkuh dengan pria lain. Begitupun juga dengan kedua anak mereka yang memang menyadari bahwa hubungan antara orang tuanya sedang bermasalah. Tapi di sini Priska segera meminta maaf kepada Guy dan menyalahkan dirinya sendiri karena perbuatannya itu membuat keluarga mereka tidak bahagia. Namun di sini akhirnya Priska tersadar bahwa Guy memang begitu mencintai dirinya, sehingga Priska pun berkata kepada Guy bahwa dirinya sangat senang jika harus menghabiskan waktu bersamanya. Tapi tiba-tiba saja dari kejauhan, Charles berjalan ke arah Guy dan menyerangnya menggunakan sebilah pisau. Guy lalu menyuruh Priska untuk pergi menemui kedua anaknya. Dan di sana Priska menyuruh mereka berdua untuk bersembunyi di dalam celah tebing. Tapi di saat itulah, mereka malah bertemu dengan Kristal yang sudah bungkuk akibat penyakit yang dideritanya. Di sana Kristal menyalahkan Trent atas kematian anaknya itu. Dan di saat Kristal ingin melempar batu kepada Trent, tiba-tiba saja batu itu malah terjatuh mengenai tubuhnya dan membuat Kristal harus tewas karena posisi tulangnya yang sembuh tapi di posisi yang salah saat mengejar kedua anak tersebut. Sedangkan Charles juga telah tewas akibat perkelahiannya dengan Priska yang diakibatkan oleh sebilah pisau yang sebelumnya ditemukan oleh kedua anaknya di tepi pantai. Dan hal itulah yang membuat luka di tubuh Charles terinfeksi dengan sangat cepat akibat sayatan pisau yang berkarat. Setelah kejadian itu, keluarga Guy kemudian berkumpul kembali untuk terakhir kalinya. Sampai pada akhirnya, Priska dan juga Guy harus meninggal dunia karena tubuhnya yang sudah menua. Hingga pada keesokan harinya, tubuh dari Trent dan juga Maddox sudah lebih tua dari sebelumnya. Mereka juga menyadari bahwa umur mereka sudah tidak lama lagi. Sehingga Trent meminta kakaknya untuk menemaninya bermain untuk terakhir kalinya. Tapi di saat itulah, Trent teringat ada sebuah pesan teka-teki terakhir dari Idlib yang belum ia pecahkan. Sampai pada akhirnya ia berhasil memecahkan teka-teki itu, dan kode yang diberikan oleh Idlib bertuliskan bahwa pamannya Idlib sangat tidak menyukai koral yang berada di sana. Mereka berdua kemudian melihat koral itu, dan mereka akhirnya memutuskan untuk berenang ke sana. Siapa tahu hamparan koral itu bisa melindungi mereka dari fenomena aneh tersebut. Tapi sayangnya di saat mereka berdua sudah memasuki hamparan koral itu, baju dari Maddox tersangkut, dan hal itulah yang membuat sepertinya mereka tenggelam di sana. Dari arah kejauhan, terlihat bahwa supir hotel sebelumnya ternyata sedang mengawasi mereka berdua dan melaporkan bahwa kedua anak dari Guy sudah tewas tenggelam. Pria itu kemudian segera pergi dari sana dan memasuki sebuah ruangan yang begitu rahasia, yang ternyata ruangan itu dijadikan tempat penelitian untuk membuat obat-obatan. Di sana juga terlihat kepala hotel yang memimpin mereka semua. Dan tujuan didirikannya hotel itu adalah antara lain untuk mencari korban sebagai kelinci percobaan mereka. Karena mereka mengetahui bahwa fenomena aneh itu terjadi begitu sangat cepat di tepi pantai itu, sehingga mereka dapat mengetes obat yang akan mereka buat, sehingga mereka tidak perlu membutuhkan waktu puluhan tahun untuk menguji obatnya itu. Dan salah satu peneliti kemudian berkata bahwa akhirnya mereka berhasil menemukan obat epilepsi
yang sangat bermanfaat bagi umat manusia. Karena sebelumnya, Patricia telah bertahan selama kurang lebih 8 jam di tepi pantai itu, atau sekitar 17 tahun. Mendengar perkataan itu, semua orang bersorak merayakan keberhasilan mereka semua. Lalu kepala hotel pun segera pergi dari sana untuk menyambut korban mereka yang berikutnya, yang juga mempunyai riwayat penyakit kronis. Tapi di saat kedua korban itu sedang akan diberi obat oleh pihak hotel, tiba-tiba saja ada seseorang yang menjatuhkan minuman itu. Dan orang itu adalah Trent dan juga Maddox yang berhasil selamat. Dan ternyata sebelumnya Trent sudah meminta bantuan kepada petugas kepolisian yang dikenal sebelumnya, dan akhirnya Trent berhasil mengungkap kebusukan dari praktek ilegal yang dilakukan oleh hotel itu. Trent pun lalu berterima kasih kepada Idlib yang sedang kebingungan pada saat itu. Hingga pada akhirnya, pihak kepolisian pun sudah mengetahui tentang penelitian tersebut. Lalu film pun akhirnya selesai. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Bagaimana filmnya menurut kalian? Memang sih, filmnya begitu membingungkan dan ada beberapa adegan yang tidak masuk akal. Tapi semoga saja dengan alur cerita yang gua buat bisa membuat kalian mengerti tentang cerita dari filmnya. Ya udah, sampai jumpa di video berikutnya. Gua Zul, dan bye-bye.